Hai, selamat datang di channel YouTube Nurdin Bora Learning English from Zero. Bertemu lagi dengan saya, Mr. Dean. Siapapun, kapanpun, dimanapun bisa belajar bahasa Inggris bersama dengan channel YouTube Nurdin Bora. Kali ini saya akan menyajikan kepada Anda 100 kata sifat. 100 kata sifat ini adalah upaya untuk memperluas cakupan kosakata sehingga pelajar bisa lebih mungkin untuk mengembangkan bahasanya dengan 100 kosakata yang akan saya berikan. Banyak pelajar yang mengatakan saya malas belajar kosakata. Perlu disampaikan bahwa mungkin dia masukkan itu adalah dia malas untuk secara khusus menghafal. Akan tetapi berkenaan dengan kosakata ini tidak perlu ada upaya untuk menghafal. Saya sajikan video ini justru adalah untuk membantu agar kosakata itu bisa dengan mudah dikuasai tanpa secara khusus menyediakan waktu untuk menghafal. Cukup jalankan videonya, dengarkan dengan baik, ikuti, ya, ucapkan apa yang saya ucapkan, kemudian berlatih untuk mendengar. Perulangan mendengar berkali-kali sangat memungkinkan kosakata itu akan kita kuasai. Apalagi di bagian akhir ada tata cara pembuatan kalimat, maka itu akan membuat kata-kata ini lebih efektif untuk bisa dikuasai karena ada panduan untuk membuat kalimat. Maka kepada Anda pelajar bisa setelah menguasai kosakata tersebut bisa berlatih untuk membuat kalimat sebanyak-banyaknya. Dan itu bermakna bahwa Anda terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Mari kita ikuti 100 kata sifat ini, kita simak dengan baik, kita pelajari, kita ulang-ulangi mendengar, sampai kita bisa menguasai kosakata tersebut, bahkan menguasai tata cara pembuatan kalimatnya. Selamat mengikuti, semoga sajian ini akan bermanfaat buat Anda. White, putih. Black, hitam. Brown, coklat. Orange, oranye. Yellow, kuning. Green, hijau. Blue, biru. Purple, ungu. Gray, abu-abu. Red, merah. Absent, alpha. Active, aktif. Afraid, takut. Alive, hidup. Alone, sendirian. Angry, marah. Asleep, tertidur. Attractive, menarik hati. Blind, buta. Bored, bosan. Brave, berani. Bright, cerdik, cemerlang. Busy, sibuk. Careful, berhati-hati. Careless, ceroboh. Cheerful, gembira. Childish, kekanak-kanakan. Clever, pintar. Crazy, gila. Cruel, kejam, bengis. Deaf, tuli. Diligent, rajin. Disappointed, kecewa. Dull, tumpul. Dumb, bisu. Eager, ingin sekali. Excited, tergugah, tertarik. Fluent, lancar, fasih. Foolish, bodoh. Friendly, ramah. Funny, lucu. Generous, dermawan. Gentle, baik hati, lemah lembut. Girlish, seperti perempuan. Glad, senang. Grateful, bersyukur, berterima kasih. Guilty, berdosa, bersalah.
handsome, gagah, happy, bahagia, healthy, sehat, fair, adil, familiar, dikenal, akrab, famous, terkenal, fat, gemuk, helpful, suka menolong, bermanfaat, helpless, tak berdaya, jealous, cemburu, impolite, tidak sopan, rude, kasar, greedy, rakus, kind, baik hati, late, terlambat, lazy, malas, lucky, beruntung, mad, gila, tergila-gila, atau marah, married, menikah, miserable, sedih, sengsara, naughty, nakal, nervous, gugup, patient, sabar, pleased, senang, gembira, polite, sopan, poor, miskin, malang, present, hadir atau sekarang, pretty, cantik, proud, angkuh, sombong atau bangga, responsible, bertanggung jawab, rich, kaya, rude, kasar, sad, sedih, satisfied, puas, scared, takut, serious, serius, shy, malu, sick, sakit, silly, tolol, bodoh, sincere, tulus atau jujur, sleepy, mengantuk, sorry, maaf atau menyesal, stingy, kikir, stupid, bodoh, sure, yakin, surprised, kaget, heran, talkative, cerewet, thirsty, haus, tired, lelah, upset, kecewa, wicked, jahat, wise, bijaksana, young, muda. Putih, hitam, coklat, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, merah. Ayo disebut bahasa Inggrisnya. Alpha, aktif, takut, hidup, sendirian, marah, tertidur, menarik hati, buta, bosan, berani, cerdik atau cemerlang, sibuk, berhati-hati, ceroboh, gembira, kekanak-kanakan, pintar, gila, kejam atau bengis, tuli, rajin, kecewa, tumpul, bisu, ingin sekali, tergugah atau tertarik, lancar, fasih, bodoh, ramah. Lucu, dermawan, baik hati atau lemah lembut, seperti perempuan, senang, bersyukur atau berterima kasih, berdosa atau bersalah,
gagah, bahagia, sehat, adil, dikenal atau akrab, terkenal, gemuk, suka menolong atau bermanfaat, tak berdaya, cemburu, tidak sopan, kasar, rakus, baik hati, terlambat, malas, beruntung, gila atau tergila-gila, marah, menikah, sedih atau sengsara, nakal, gugup, sabar, senang, gembira, sopan, miskin atau malang, hadir atau sekarang, cantik, angkuh atau sombong atau bangga, bertanggung jawab, kaya, kasar, sedih, puas, takut, serius, malu, sakit, tolol atau bodoh, tulus atau jujur, mengantuk, maaf atau menyesal, kikir, bodoh, yakin, kaget atau heran, cerewet, haus, lelah, kecewa, jahat, bijaksana, mudah. Nah, para pelajar sekalian, ini adalah sedikit panduan tentang penggunaan kata sifat. Kita telah belajar 100 kata sifat, jadi bagus kalau ada sedikit panduan sederhana dalam membuat kalimat sederhana terkait kata sifat. Coba kita perhatikan di sini, ada subjek I, he, she, it, Ali, you, we, they, Ali and Ahmad. Terkait dengan pembuatan kalimat di mana kata sifat itu menerangkan subjeknya, digunakan apa yang kita sebut dengan to be. Mana itu to be? Ini dia am, is, are. Itu adalah to be. To be ini sesungguhnya adalah kata sambung atau dia adalah linking verb. Kata kerja sambung menghubungkan antara subjek dengan kata sifat yang menerangkan subjek tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah penyesuaiannya. I sesuai atau cocok dengan am. Jadi kita bilang I am. I am tall, saya tinggi. I am short, saya pendek. Kemudian subjek he dia laki-laki, she dia perempuan, it dia benda. Atau Ali dalam artian subjek yang tunggal. Kalau he, she, it dan subjek yang tunggal itu menggunakan is. Jadi he is tall, dia tinggi. She is short, dia pendek. Ali is tall, Ali tinggi. Seterusnya. Kemudian subjek you, we, they. Ali and Ahmad dalam artian subjek yang lebih dari satu atau jamak. Maka menggunakan to be are. Jadi you are, we are, they are. Ali and Ahmad are. Kalau Ali saja satu orang, Ali is. Tapi Ali and Ahmad dua orang are. Ali and Ahmad are. Jadi kita buat kalimat you are tall. We are handsome. Kami gagah. Okay. Ali and Ahmad are handsome. Ali dan Ahmad gagah. Saya kira gampang. Ya. Hanya perlu latihan. I am, he is, she is, it is, Ali is.
You are, we are, they are, Ali and Ahmad are. Cukup itu diulang-ulangi saja, tidak perlu diingat. Kalau diulangi menjadi kebiasaan, akhirnya terbentuk hubungan yang terbiasa kita membuat hubungan itu. Ketika menyebut I, langsung menyebut am. Ketika menyebut he, langsung menyebut is. Jadi dibiasakan saja, diulang-ulangi. Nah, pada slide ini kita lihat ada tanda tanya. Oh, ini adalah kalimat tanya. Bagaimana kalimat tanya? Ternyata kalimat tanya terkait kalimat dengan kata sifat ini. Itu to be-nya ditaruh di awal kalimat. Kalau tadi I am, sekarang menjadi am I. Kalau tadi he is, sekarang menjadi is he, is she, is Ali, dan seterusnya. Kalau tadi you are menjadi are you, are we. Am, is, dan are di awal ini menandakan bahwa kalimat ini adalah kalimat tanya. Dan makna dari kalimat ini adalah apakah. Jadi am I tall, apakah saya tinggi, begitu. Are you handsome, apakah kamu gagah, atau is Ali handsome, apakah Ali gagah. Nah, itu dia. Jadi maknanya apakah. Saya kira gampang. Selanjutnya kalimat negatif, membuat kalimat menyangkal dengan kata sifat. Jadi sini I am, ada not. I am not tall, saya tidak tinggi. Kalau kalau he is not tall, dia tidak tinggi, pakai is. He is not tall, dia tidak tinggi. You are not tall, kamu tidak tinggi. Perhatikan lagi Ali is not, tapi Ali and Ahmad are not. Nah, ini dia tentang kalimat negatif. Sekali lagi, ini hanya butuh pengulangan, diulang berkali-kali sehingga terbiasa dengan bentuk pola susunan kalimat ini. Sehingga pada akhirnya seolah tidak perlu lagi mengingat karena sudah terbiasa. Ini beberapa contoh kalimat. Ini contoh saja. Anda juga para pembelajar bisa latihan membuat kalimat ini dengan kosakata yang sudah diajarkan. Lebih 100 kosakata itu bisa dibuat menjadi begitu banyak kalimat dengan merubah-rubah subjeknya. Ini hanya sekedar contoh saja. I am tall, saya tinggi. My father is tall too. Ayah saya tinggi juga. My sisters, Siti and Rani are short. Saudara perempuan saya, Siti dan Rani, pendek. They are not tall. Mereka tidak tinggi. My mother is short too. Ibu saya pendek juga. The girl is beautiful. Tapi the girls are beautiful. The girl itu satu gadis, satu perempuan. Tapi the girls maknanya lebih dari satu perempuan sehingga menggunakan are. Sama juga my book is good. Buku saya bagus. Tapi my books are good. Buku-buku saya bagus. Jadi ketika subjeknya itu jamak lebih dari satu, maka dia menggunakan are. Kalau subjeknya satu, maka dia menggunakan is. Ya, mudah-mudahan panduan singkat tentang penggunaan pembuatan kalimat dengan kata sifat ini bisa membantu pembelajar untuk latihan membuat kalimat-kalimat sendiri. Nah, di bagian ini saya berikan beberapa kalimat yang saya minta diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Seperti contoh, ini Anda bisa lihat di sini ada 10 kalimat. Cuma mungkin saya perlu beritahukan, siapa tahu ini menjadi tanda tanya bagaimana membuat bahasa Inggrisnya, karena intinya di sini adalah saya ingin melihat bagaimana Anda menyusun kalimat tersebut dan bagaimana menentukan to be yang sesuai. To be, kita belajar tadi tentang to be, am, is, dan are. Kalau dia I, tentu I am. Tapi kalau dia he, she, it, dan lain-lain yang tunggal, pakai is. Atau dia you, we, they, tambah yang jamak-jamak, semuanya menggunakan are. Inilah yang harus difahami dalam membuat kalimat-kalimat di sini. Oke, kalimat yang pertama, ibu saya yakin Anda bisa bahasa Inggrisnya. My mother, ayah saya. My father. Jadi ayah dan ibu saya, my father
and my mother. Kemudian tasmu, bahasa Inggrisnya tasmu adalah your bag. Your bag. Tas saya, my bag. My bag. Kemudian anjing itu, the dog. The dog. Anjing-anjing itu, the dogs. The dogs. Kemudian Pak Ali, Mr. Ali. Mr. Ali. Kemudian semua guru. Kita bahasakan all teachers. All teachers. Tinggal subjek-subjek ini kalian sambung dengan kata sifat yang sesuai. Nah, saya kira seperti itu. Ini sekedar contoh buat Anda latihan membuat kalimat. Pada bagian selanjutnya Anda bisa membuat kalimat-kalimat sendiri. Sekian. Nah, pelajar sekalian, itulah tadi 100 kata sifat. Jumlah yang luar biasa untuk pelajar pemula, pelajar bahasa. 100 kata-kata kita telah pelajari bagaimana menyebut, bagaimana artinya, dan bagaimana membuat kalimat dengan kosakata tersebut. Saya perlu sampaikan kekuatan kosakata bagi seorang pelajar bahasa, bahwa itu adalah ramuan awal yang harus dikuasai. Dengan memiliki kosakata yang memadai, maka akan semakin mudah untuk belajar bahasa, mengungkapkan bahasa, baik speaking maupun mendengar itu akan sangat terbantu apabila memiliki kosakata yang banyak. Maka yang betul-betul ingin cepat perkembangannya dalam belajar bahasa, jangan lupa ada upaya untuk terus meningkatkan kosakata kita. Salah satu diantaranya dalam memperluas kosakata ini adalah menyimak video-video ini. Ke depan saya akan terus memberikan video-video terkait dengan pengembangan kosakata. Untuk sekarang ini awalnya saya sampaikan 100 kata sifat. Pada bagian selanjutnya akan saya ikutkan dengan kata kerja, kata benda, dan kata-kata yang lain yang bisa membantu untuk memperluas kosakata kita. Sampai di sini sajian ini, mudah-mudahan bisa membantu pengembangan kosakata kita. Jangan lupa subscribe, share, dan terus menonton. Dan pastikan video-video selanjutnya akan Anda tonton karena saya yakin itu memberikan manfaat untuk pengembangan bahasa Anda. Sekian, sampai jumpa pada video-video selanjutnya.